di hari yang sama, tanggal 23 itu, ini pagi hari di SMA PGRI, ini ada isu bahwa ada seorang guru ya, yang sedang mengajar menyampaikan kepada muridnya, ini isunya ya, isunya bahwa guru ini menyampaikan kalau berbicara keras gitu. Nah, terdengar oleh, menurut isu ini, murid ini mengatakan yang terdengarnya adalah kera. Sehingga muncul lagi, menyampaikan kepada temannya, saya dikatakan, mohon maaf sekali lagi, saya dikatakan oleh guru tadi monyet. Nah, hal yang dimaksud jangan berbicara keras, tapi mungkin tone dari logat Papua kan memang kadang-kadang sedikit agak berbeda dengan di tempat lain. Ya, misalnya, jangan berbicara keras kah, gitu. Nah itu kedengarannya S-nya mungkin agak lemah. Tapi ini sebetulnya sedang kita selidiki benar atau enggak peristiwa itu. Yang jelas yang muncul di permukaan di masyarakat, yang dikembangkan, dan kita yakin yang mengembangkan itu adalah, kami dapat informasi ada kelompok-kelompok dari underbau KNPB tadi yang menggunakan seragam SMA. Nah, dia yang menyampaikan dan menyebarkan isu. Kita cari sekarang orangnya, bahwa ada guru yang bersikap rasisme dan menyatakan kata-kata yang tidak pantas tersebut, yang menyentuh hati, yang melukai hati itu. Padahal sekali lagi ini tidak benar dan belum tentu benar. Nah, isunya sudah terlanjur menyebar, kemudian kelompok yang tadi KNPB dan underbau-nya yang bergabung ya, memprovokasi anak-anak pelajar SMA yang ada di situ, sehingga akhirnya mereka berkumpul, bergabung, dan kemudian ada petugas sudah cepat datang dan informasi dari Polres, dari Kodim datang menenangkan mereka, tapi massa sudah terlanjur besar, ya, sekitar 2000-an orang lebih, itu langsung tiba-tiba melakukan aksi anarkis. Ada yang melempar batu ke toko-toko yang ada di sekitar, terutama yang milik warga Papua pendatang. Dan setelah itu sampai ke kantor bupati, membakar kantor bupati, merusak fasilitas-fasilitas lainnya, termasuk mobil-mobil dan sepeda motor juga ada yang dibakar, dan melakukan kekerasan. Saya ulangi, melakukan kekerasan yang mematikan kepada terutama masyarakat Papua pendatang. Jadi setelah itu petugas yang ada di sana, baik dari TNI maupun Polri, menenangkan mereka dan berusaha untuk mengendalikan mereka, tentunya dengan teknik-teknik yang ada. Dan kemudian sejumlah orang ada yang ditangkap dan diamankan. Dan ini peristiwa berlanjut sampai dengan kira-kira jam 3 sore. Jadi mulai rame-rame isu hoaxnya jam 7.30 sampai dengan jam 15.03 sore. Lebih kurang hampir 8 jam. Ini. Kemudian akibatnya kerugian kantor bupati, kantor kejaksaan, puskesmas, kantor BRI, Bapeda, dan beberapa kantor lainnya, termasuk ada ruko-ruko yang dibakar, kemudian juga bangunan sekolah, 50 mobil dan 50 sepeda motor dirusak.
Tapi lebih dari itu juga ada sebanyak sampai hari ini jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat ya, kita mendapat informasi ada 26 orang yang meninggal dunia. Dari 26 orang itu 22 tolong dicatat, itu adalah masyarakat pendatang Papua pendatang. 22 orang. Mereka meninggal akibat terutama luka bacok dan akibat terbakar di dalam rumahnya yang dibakar atau rukonya yang dibakar. Kemudian juga 4 orang warga Papua asli, itu juga ada yang meninggal. Dan yang terluka lebih kurang 66 orang. Ini yang sangat kita sayangkan, rekan-rekan sekalian, terhadap mereka yang meninggal. Ini tentu kita berikan perawatan dalam rangka untuk mempermudah pemakaman dan lain-lain. Ada sekitar 3 orang yang belum terdeteksi namanya siapa, keluarganya siapa. Tapi ada yang profesi tukang ojek, ada juga yang bekerja di restoran. Dari 22 yang pendatang ini, tolong dicatat jumlah korban 26 orang, itu 22 atau jauh lebih besar itu adalah masyarakat warga Papua pendatang. Sementara warga Papua asli ada 4 orang yang meninggal dunia. Nah, kemudian terhadap yang terluka ini diberikan perawatan di rumah sakit di Wamena. Namun ada yang perlu dirujuk. Oleh karena itu Bapak Panglima sudah menyiapkan pesawat ya untuk dirujuk ke Jayapura. Mereka ada rumah sakit yang representatif di Jayapura, termasuk ada kapal rumah sakit beliau dari KR Suharso dari TNI yang ada di situ. Nah, kemudian situasi saat ini relatif terkendali, meskipun kita waspada sehingga kita tambah pasukan. Tadi pagi kita udah nambah pasukan lagi. Kita tidak perlu sebutkan berapa, ya. Yang penting kita perkuat kepengamanan di sana karena masih banyak pendatang yang mereka mengungsi di kantor Kodim, di kantor Polres Jayawijaya, di kantor aparat-aparat keamanan yang ada di sana. Nah, sehingga kita berusaha menjamin dulu keamanan dengan memperkuat dan mempertebal jumlah personil yang ada di sana. Setelah itu kita tetap merawat mereka yang luka, sakit, dan juga yang meninggal. Sambil tim investigasi melakukan investigasi tentang peristiwanya, termasuk yang di Jayapura ya. Investigasi dilakukan dan kemudian kita memberikan bantuan kepada yang terluka, yang perlu dirujuk, yang perlu dioperasi dengan penerbangan. Dan kemudian secepat mungkin kita akan lakukan langkah-langkah rekonsiliasi dan perbaikan, rehabilitasi maupun rekonstruksi. Tadi kami sudah melaporkan kepada Bapak Menko tentang perlunya kecepatan untuk melakukan rekonstruksi, rekonsiliasi dan rehabilitasi.